Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesunyian malam, singa tetap waspada. Begitu pula seorang hamba yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Bahram tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota Baghdad. Ia tak mengenal Islam. Dalam kesehariannya, Bahram adalah seorang pendosa yang menyembah api. Nama Bahram tidak asing lagi bagi warga desanya. Ia sosok yang dikenal dengan sifat buruknya. Perilakunya yang jauh dari kebaikan. Ia hidup dengan gaya bermewah-mewah dan bergelimang maksiat. Semua aturan dilanggarnya, demi memuaskan nafsu duniawinya. Bagi Bahram, kehidupan di dunia ini harus dinikmati sepuas-puasnya, tanpa memandang itu baik atau buruk. Bahkan ia menikahi putri kandungnya sendiri, sungguh suatu dosa yang sangat mengerikan. Inilah salah satu pertanda betapa rusak dan hancurnya moral Bahram. Ia menularkan perilaku bejatnya itu kepada masyarakat sekitar, atau yang sepermainan dengannya, dan bahkan di kalangan penduduk desa sekitarnya, ia dijadikan ikon, atau lambang kesesatan. Tapi, sebegitu tersesatnya Bahram, ada sebuah kisah dalam hidupnya, yang dapat kita jadikan pedoman atau pelajaran, tentang kasih sayang Allah yang tanpa batas. Seorang tabi'in yang terkenal pada masanya, Abdullah bin Al-Mubarak, yang kisah hidupnya penuh dengan kisah-kisah tentang kepasrahan kepada Allah, seorang yang keilmuannya tak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai seorang yang zuhud, dan menjauhkan dari hal-hal yang akan merusak iman. Pada suatu masa, saat ia menunaikan ibadah haji, di perjalanan haji, kali ini, ia mengalami kisah yang menakjubkan, tentang kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Begitu letihnya Abdullah menjalankan ritual ibadah haji, sampai ia terlelap di Hijrah Ismail, sebuah lokasi di sekitar Ka'bah. Abdullah terlelap, diselimuti malam yang dingin. Suasananya begitu tenang, ketenangan yang takkan ia temukan di tempat lain. Dalam lelap tidurnya, Abdullah bermimpi, sebuah mimpi yang luar biasa, dan bahkan di luar nalar. Begitulah perkiraan Abdullah pada saat itu. Rasulullah menemui Abdullah, dengan wajah yang berkilauan, seakan memancarkan cahaya. Lalu Rasulullah berpesan kepada Bahram, "Nanti, setibanya kamu di Baghdad, temuilah seseorang yang bernama Bahram, ia seorang penyembah api. Kabarkan padanya, bahwa Allah telah ridho atasnya, dan kutitipkan juga salamku untuknya." Tiba-tiba Bahram terbangun. Ia kembali mengingat mimpinya. Ia merenungi, apa mungkin seorang penyembah api, mendapat salam dari junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sekaligus mendapat ridho Allah. Setiap saat, mimpinya selalu bermain di benaknya, apakah ini mimpi yang datang dari Allah, sebagai petunjuk? Atau hanya bunga tidur semata? Tapi mimpi itu terus berulang, sampai beberapa kali. Rasulullah hadir dalam mimpinya, dengan pesan yang sama. Akhirnya ia yakin, bahwa ini adalah mimpi yang benar, yang datangnya dari Allah, karena jin setan dan sebangsanya, tidak bisa menyerupai Rasulullah. Dan ia bertekad untuk menyampaikan amanah itu. Ia akan melaksanakan amanah itu setelah ia selesai menunaikan ibadah haji. Pada masa itu, perjalanan ke Baghdad bukanlah hal yang mudah, karena berbagai rintangan dan hambatan, akan menghadang perjalanannya. Ada binatang buas yang siap memangsa siapapun yang memasuki kawasannya, dan para begal, yang tak segan-segan menghabisi para pelancong yang malang. Namun bagi Abdullah, hal itu tak akan menghalangi niatnya, karena ia yakin, setiap langkahnya dalam lindungan Allah. Tak ada yang bisa menghalanginya, jika Allah sudah berkehendak. Tak sedetik pun, kalimat zikir dan pujian kepada Allah hilang dari hatinya. Karena ia yakin, perjalanannya kali ini adalah suatu langkah besar yang akan mengubah hidupnya. Tugas suci yang harus ia jalani dengan sungguh-sungguh. Ia menganggap bahwa tugas ini adalah ujian dari Allah bagi keimanannya. Dan ia tak berniat untuk gagal dalam ujian ini. Alkisah, sampailah ia di kota Baghdad. Ia pun mencari orang yang dimaksud. Berulang kali ia menanyakan keberadaan Bahram kepada orang-orang yang ditemuinya. Tapi, tampaknya mencari Bahram bukanlah perkara mudah. Orang-orang tak mengenalnya,
atau mungkin mereka tidak mau tahu tentang Bahram, seorang penyembah api. Sudah sekian lama Abdullah mencari Bahram, namun, belum ada titik terangnya, keberadaan Bahram masih gelap. Tapi ia tak berputus asa, dan dengan tekad yang kuat, ia terus mencari Bahram. Karena ia yakin, pasti Allah akan membantunya. Tak henti-hentinya, ia memanjatkan doa kehadirat Allah yang Maha Kuasa, agar pencariannya tak sia-sia. Sampai akhirnya, doa Abdullah dijawab Allah, seorang yang ditemuinya, memberikan keterangan tentang Bahram. Pria itu memberikan keterangan yang lengkap tentang Bahram si penyembah api. Setelah ia mendapatkan info yang cukup tentang Bahram, ia pun menuju ke rumah Bahram. Tapi dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apakah benar, pria inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam mimpinya. Sesampainya di tempat yang ia tuju, di sana, didapatinya seorang pria renta, dimakan usia. Ia duduk termenung di depan rumahnya. Begitu bertemu, Abdullah tidak langsung menyampaikan amanah yang dibawanya. Karena ia ingin memastikan, apakah sosok yang berada di depannya ini, adalah orang yang pantas untuk menerima salam dari Rasulullah. Setelah beramah tamah, Abdullah pun mengajukan beberapa pertanyaan seputar kehidupan si pria. Keseharian dalam rumah tangganya, ataupun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan lugu, tanpa merasa curiga, Bahram mengisahkan tingkah pola kehidupannya, yang telah ia jalani selama ini. Ia bercerita dengan jujur, tanpa ada yang ditutupinya. Semua hal tentang perbuatannya yang penuh maksiat dan dosa, melakukan riba, bahkan sampai pernikahannya yang terlarang dengan anaknya sendiri pun ia kisahkan. Mendengar penuturan pria itu, Abdullah jadi bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang bergelimang maksiat seperti ini, dan jauh dari ajaran yang diridhoi Allah, mendapatkan salam dari baginda Nabi. Tapi ketika Bahram mengisahkan tentang seorang muslimah dan anak-anaknya, pandangan Abdullah kepada Bahram seketika berubah. Lalu Bahram mengisahkan pertemuannya dengan seorang muslimah, yang akan merubah jalan hidupnya. Malam itu, di sebuah kampung, di pinggiran kota Baghdad, terlihat seorang pria tua yang masih terjaga dalam rumahnya yang megah dan berkilauan. Ia seorang yang menyembah selain Allah, yaitu seorang penyembah api, kaya raya, bergelimang kemewahan duniawi, dan kemaksiatan sudah jadi bagian dari hidupnya. Tapi kekayaan yang dimilikinya, tak bisa menenangkan jiwanya, ia merasa hampa dan tak memiliki tujuan hidup. Hingga pada suatu malam yang dingin, ketika Bahram bersantai dekat perapian di rumahnya. Di keheningan malam yang ditingkahi suara burung malam, Bahram mendengar suara derap langkah kaki di halaman rumahnya. Dengan penasaran Bahram pun ingin tahu, siapa kiranya yang datang di malam yang dingin ini. Di halaman rumahnya, berdiri seorang perempuan, membawa obor sebagai penerang jalannya. Si perempuan tampak gugup ketika berhadapan dengan Bahram, ia diam 1000 bahasa. Di raut wajahnya, tampak kecemasan. Belum sempat Bahram menyapa perempuan itu, si perempuan tiba-tiba saja memadamkan obornya, lalu pergi meninggalkan Bahram dalam keheranan. Bahram jadi tak habis pikir, ada perlu apa muslimah itu datang ke rumahnya. Kejadian itu, berulang esok malamnya. Hingga pada malam ketiga, Bahram tak tinggal diam, ketika muslimah itu pergi meninggalkan rumahnya, ia mengikuti dari jarak yang aman. Ia mengikuti muslimah itu, melewati lorong-lorong sempit, jalanan yang gelap dan berdebu. Hingga perempuan itu sampai di sebuah gubuk tua, di pinggir desa itu. Di balik persembunyiannya, Bahram bisa mendengar dengan jelas, ada suara tangisan anak kecil, menyambut kedatangan muslimah itu. Mereka menangis karena menahan rasa lapar. Muslimah itu hanya bisa menangis pilu, mendengar erangan buah hatinya. Ia tak mampu memberikan makanan untuk anak-anaknya. Di persembunyiannya, tiba-tiba saja ada air bening mengalir di pipi Bahram. Serasa ada sembilu yang mengoyak hatinya. Ia dilanda rasa bersalah yang belum pernah dialaminya, selama ini ia larut dalam kemewahan dan kekayaannya, tanpa ada kepedulian kepada lingkungan sekitar. Ia larut dalam gemerlap nafsu duniawi, bergelimang maksiat dan kesia-siaan. Tapi pada malam ini, hatinya tersentuh,
dan tergerak untuk melakukan kebaikan. Tak lama berselang, Bahram pun bergegas pulang. Ia memasukkan berbagai macam makanan yang enak dan mahal ke sebuah wadah yang besar. Lalu ia kembali bergegas ke rumah Muslimah dengan anak-anaknya yang kelaparan itu. Ia letakkan makanan itu di depan pintu rumah si Muslimah dengan hati-hati, lalu ia mengetuk pintunya, dan segera beranjak pergi. Ketika si Muslimah membuka pintu, alangkah terkejutnya ia menemukan makanan yang lezat memenuhi napan yang besar di depan pintu rumahnya. Tak terasa matanya berkaca-kaca, ia bersujud mengucap syukur kehadirat Allah atas rezeki yang diterimanya ini. Hilang sudah tangisan anak-anaknya, dengan penuh sukacita mereka menikmati rezeki ini. Lalu anak-anak itu pun berdoa, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu membalas kebaikan orang yang telah memberikan makanan ini, bahagiakanlah orang yang telah menghapuskan rasa lapar kami." Di persembunyiannya, sekali lagi mata Bahram berkaca-kaca, ketika mendengar doa tulus dari anak-anak itu. Saat inilah, ia merasa telah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain, berbeda dengan tingkah lakunya selama ini, yang tak mau tahu dengan orang-orang di sekitarnya. Kejadian malam itu, begitu berkesan di hati Bahram, membuatnya merenungkan kembali, hari-hari yang telah dilewatinya. Dalam hati ia pun bertanya, untuk apa ia hidup, dan bagaimana akhir kehidupan ini. Doa tulus dari anak-anak itu, telah merubah hidupnya 180 derajat. Sebuah kebaikan kecil yang telah dilakukan Bahram, yang menjadi alasan Nabi titip salam untuk Bahram. Setelah mendengar penuturan Bahram yang jujur, akhirnya, tiada keraguan lagi di hati Abdullah. Kini ia yakin, bahwa pria di hadapannya inilah yang dimaksud Rasulullah dalam mimpinya itu. Lalu Abdullah pun menyampaikan amanah itu kepada Bahram. "Aku telah menempuh perjalanan berat dan jauh dari Mekah, hingga tiba di rumahmu ini. Aku ingin menyampaikan salam dari Rasulullah, dan ridho Allah atasmu, Bahram." Ucap Abdullah kepada Bahram. Bahram terkejut tak percaya, bagaimana mungkin Nabi yang mulia titip salam kepadanya, apalagi sampai Allah ridho kepadanya, sedangkan ia adalah seorang penyembah api. Dalam mimpi pun ia tak membayangkan, akan mendengar kabar seperti itu. Hatinya bergetar, air matanya berlinang. Tiba-tiba saja, hatinya yang telah membatu diselimuti maksiat, seketika jadi hangat, penuh kelembutan. Penyesalan, kegembiraan, bercampur jadi satu. Kini Bahram menyadari, walaupun dirinya bergelimang dosa dan jauh dari Allah, tapi Allah tak pernah melupakannya. Lalu Bahram mengucap 2 kalimat syahadat, sebagai tanda pertobatan dirinya, dan menerima Islam sebagai pedoman hidupnya. Hari-hari selanjutnya, tingkah laku Bahram berubah 180 derajat. Membuat warga sekitar terkejut dengan perubahan yang mendadak itu. Bahram kini sudah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang dulu dijalaninya. Kini dalam setiap langkah dan perbuatannya, selalu didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Abdullah pun kembali ke Makkah dengan perasaan gembira, karena amanat yang diembannya, telah ditunaikan dengan baik. Dari kisah ini, dapat kita ambil hikmahnya, bahwa kasih sayang Allah tiada batas kepada umatnya, walaupun kepada seseorang yang telah berbuat kesyirikan.